Yang kami hormati pada BKM Kanda Dr. Yasmin Fasli Bakar beserta dengan jajaran dan juga pengurus BDC samping lagi beserta Khulid yang telah luar biasa yang membangun BDC ini. Tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk kehidupan akhirat. Hari ini mereka membangun rumah itu untuk saudara-saudara kita yang fakir miskin. Tetapi sesungguhnya mereka sedang membangun rumah mereka untuk akhirat. Hari ini mereka membangun rumah untuk orang-orang yang duafa di dunia, maka di akhirat Allah bangunkan istana-istana yang megah buat saudara-saudara kita di desa ini, insyaallah. Begitu juga dengan forum dakwah perbatasan yang dimana dia melakukan dakwah-dakwah perbatasan, juga mereka sedang membangun istana-istana mereka dalam surga. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak-jejak itu. Semua saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya boncengkan kepada moderator ahli luar biasa tadi. Kalau saya sebutkan lagi nanti panjang, jadi nggak jadi ceramah. Kesempatan yang berbahagia ini, judul yang mau saya sampaikan itu adalah saya tiba-tiba teman membaca sebuah kitab yang langsung dikarang oleh buku saya 4 jilid. Itu kumpulan khutbah beliau. Itu orang Mesir ya. Saya ikut dengan talaki beliau dalam majelisnya. Satu yang saya ingin angkat subuh ini, saya nggak tahu rencana saya ini, saya nggak bilang sama Ustaz Jambuni, tetapi Ustaz Jambuni ternyata matching antara judul yang saya rencanakan itu dengan yang dibaca oleh imam. Maka dalam sebuah khutbah Bapak Ibu rahimahumullah, kalau imam itu, kalau seandainya khatib itu menyampaikan sebuah tema, lalu imam juga menyampaikan tema yang sama, berarti imam itu luar biasa. Dia membaca apa yang telah menjadi sesuatu yang telah disampaikan oleh khatib. Tapi Ustaz Jambuni tidak ada yang saya tadi malam apa tema bisa. Tetapi saya sudah mempersiapkan temanya dalam kitab itu. Saya ambil judulnya apa? Wafat. Saya bercerita hari ini tentang wafat Rasulullah SAW. Mungkin selama ini yang kita bicara tentang maulid Nabi, lahirnya Rasulullah SAW. Saya ingin bercerita tentang wafat Rasulullah SAW yang dimana di sini hanya rahimahumullah bahwa ini menjadi sebuah renungan buat kami sendiri untuk mempersiapkan bekal-bekal umatnya. Kita ingin melihat bagaimana Rasulullah itu wafat dan apa istifadah atau mau'izah hasanah yang dapat kita ambil daripada cerita wafat Rasulullah. Ini disampaikan dalam kitab itu secara luar biasa, dan juga saya mengambil dari referensi lain dalam kitab-kitab sirah Nabawiyah di antara Al-Fatih Al-Mahdud. Ada 5 poin yang ingin kami sampaikan. Insyaallah syukur nanti kita akan berakhir. 5 poin tidak panjang-panjang. Jadi yang pertama adalah rahimahumullah bahwa di akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, dalam kitab yang saya baca yang lain di awal bulan Rabiul Awal, ya, di tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW beliau berkunjung menziarahi makam pemakaman sahabat-sahabat yang gugur dalam kafan, ya, yang dikuburkan di Baqi. Di Baqi itu adalah kalau kita keluar dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dari kuburan Rasulullah SAW itu langsung menuju ke depannya kuburan Al-Baqi, kuburan Baqi. Selepas pulang Nabi dan Nabi dalam menziarahi makam Baqi itu beliau mendoakan orang-orang Baqi itu dengan mengatakan Allah maghfir lahum, ya Allah ampunkan dosa mereka, warhamhum, sayangi mereka. Beliau pulang ke rumahnya. Sampai di rumah rahimahumullah, kata Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis sahih, apa yang terjadi? Asabahu Rasulullah sallallahu al-umma wal wajah. Sampai ke rumah Nabi SAW itu ditimpa demam panas yang begitu tinggi, dan beliau mengalami demam panas yang begitu tinggi, sehingga
Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis itu menyampaikan kepada Aisyah bahwa ajidu fi ra'si sudah, saya mendapatkan dalam kepala saya ini sakit, kepala saya sakit. Kemudian juga dia mengatakan wala sah, bahwa kepala ini hadis. Melihat kondisi ini juga saya ingin sampaikan di sini, peran wanita salihah itu sangat menentukan akhir hidup seorang suami. Apa yang dilakukan oleh Aisyah ketika suaminya dalam keadaan demam panas seperti ini, dibiarkan atau bagaimana? Maka kata Aisyah, biasanya Nabi Muhammad itu kalau beliau mengalami idza syaka nafatha ala nafsihi bil ma'udat. Kalau Nabi Muhammad itu beliau dalam kondisi demam sendiri, biasanya beliau baca surat Al-Falaq dan An-Nas, lalu beliau tiupkan ke tangannya, hembuskan dan beliau usapkan ke tubuh. Tapi waktu itu Nabi Muhammad tidak lagi bisa mengucapkan kalimat ma'udat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya baca akan al-ma'udat itu kepada Rasulullah SAW. Saya ambil tangannya. Saya tahu tangan itu tangan keberkahan. Dan kata Aisyah, tangan saya tahu dalam hadis riwayat Muslim mengatakan akhudhu yadahu, barakatillah. Saya ambil tangannya supaya saya mendapatkan keberkahan. Saya hembuskan ke tangannya, lalu saya usapkan. Itu saya yang baca dan saya yang mengambil tangan itu, dan usapkan itu. Kata Rasulullah SAW. Ini para istri, ibu-ibu rahmatullah. Nanti juga ada yang lain yang saya sampaikan yang lebih dahsyat lagi tentang perempuan yang saleh. Di sini Nabi kita mengalami demam panas yang begitu luar biasa. Dan para istri luar biasa, yang dimana dia tetap mendampingi suaminya. Ini poin pertama. Poin kedua, 5 hari menjelang Rasulullah wafat, hari Rabu, hari Rabu, di mana Nabi Muhammad SAW beliau tadinya di rumah Maimunah, dia merasakan demam panas yang begitu tinggi. Hari-hari berikutnya dari kejadian yang tadi itu, beliau bermusyawarah dengan istrinya. Bayangkan dalam kondisi demam tadi dari akhir bulan Safar atau Rabiul Awal sampai menjelang 5 hari sebelum wafatnya, beliau masih menggigil istrinya. Bahkan beliau minta izin kepada istri-istrinya untuk dikumpulkan istrinya agar bermusyawarah mereka itu gimana Rasulullah dirawat. Kalau ada orang sekarang nikah lebih daripada 2, rahimahullah, atau 3 istrinya, tentu dia pilih sendiri yang lebih muda. Tapi Rasulullah tidak. Kondisi demam, beliau tetap menggigil istrinya. Maka sekarang kenapa ibu-ibu itu tidak memberikan izin kepada suami untuk nikah lagi? Sebab ini yang kurang dari kita mungkin, Pak, ya. Kita hanya bicara di warung kopi, tapi tidak berani mengumumkan. Karena pulang takut dimarahi sama istrinya bicara beda. Rahimahullah, yang ini saya sampaikan begitu hadir Rasul. Kondisi demam panas, tapi tetap menggigil istrinya dan tetap bermusyawarah di rumah siapa beliau itu akan dirawat. Maka disepakati oleh istri-istrinya dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Hari itu, hari Rabu, apa kata Rasulullah SAW? Orang-orang telah menunggunya di masjid untuk sholat berjamaah. Itu sholat zuhur berjamaah. Memang Rasulullah itu sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Tadi apa yang disampaikan oleh ahli tadi luar biasa. Upayakan sholat berjamaah di awal waktu ketika adzan berkumandang dan di masjid atau di yang musola terdekat dengan makmum. Rasulullah tidak pernah tinggalkan itu. Itu muwawabah Rasulullah. Apa kata beliau? Ini kondisi betul. Kata Rasul, "Hariku alayya sab'a kirami hatta
sumur yang berbeda. 7 air atau 7 jenis air dari 7 sumur yang berbeda, sehingga saya dapat menjumpai orang dan saya dapat memberikan tausiah kepada mereka. Kita kalau memang mengenal Allah tidak ingat muslim, tidak ingat memberikan tausiah, tidak ingat menyampaikan ceramah, ya. Tapi Rasulullah katakan, tolong siramkan di atas tubuh ini, ya, 7 jenis air yang berbeda dari sumur yang berbeda. Maka itu dilakukan oleh para sahabat dan istrinya, maka diguyurkan akan air itu ke tubuh Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW barulah datang ke masjid. Aisyah menyebutkan, ini semua yang saya sampaikan riwayatnya riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Alhamdulillah saya kutip dari Sunan Ibnu Majah. Ini tidak ada cerita yang bersifat itu yang ditambah-tambah dari sumber yang tidak jelas. Bahwa kemudian kata Aisyah, qama Rasulullah SAW ala nas wa Rasulullah maksud. Nabi berdiri di hadapan manusia, kepalanya kalau kita sakit kepala dari menurut Allah, ini kalau ada lempah-lempah bagi kita, karena dulu nggak ada koyo. Rasulullah SAW itu ikat kepalanya, ada yang terikat di kepalanya. Beliau salat zuhur berjamaah waktu itu, habis salat zuhur baru beliau menyampaikan sebuah tausiah. Bayangkan, ada tadi Rasul beri Bapak Ibu yang kita sakit demam panas, tidak ada mesti. Ini kalau kita bilang saya mau jumpa Rasul, saya cinta Rasul, ya, jangankan demam, nggak demam pun di warung kopi kita tetap lanjut azan berkumandang. Bagaimana kita mau ikut sunnah Rasul SAW? Jauh, yakin atau yakin belum, sebuku pun belum hadirat Allah. Kalau kita melihat kondisi Rasul yang semacam ini hadirat Allah. Dan di antara bentuk wasiat satu saja saya sampaikan, Nabi menyampaikan tausiah di waktu subuh itu satu kata yang saya ambil panjang wasiatnya. Apa kata Rasul? Intan abd yukhayyir ma baina dunya wa baina ma 'inda Allah fayakhtar ma baina 'inda Allah. Ada hamba yang Allah suruh untuk memilih dunia atau akhirat, tapi hamba itu lebih memilih akhirat. Ketika Abu Bakar mendengarkan kalimat itu, Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Kenapa dia menangis? Karena hamba yang dimaksud dalam hadis inilah Rasul. Berarti Rasul lebih memilih untuk akhirat daripada untuk hidup di dunia. Kalau kita sakit misalnya, ya kan, ada orang bertanya kepada kita, Pak, mau sembuh atau yang Bapak mau lanjut lagi di dunia atau mau bertemu dengan Allah? Jangan dong, saya mau berlama lagi. Belum puas makan buah lampung seperti itu. Tapi Rasul, sehingga Abu Bakar menangis karena dia yang memilih untuk bertemu dengan Allah. Inilah orang-orang yang rindu dengan. Saya tanya Bapak Ibu sekarang, kalau seandainya datang malaikat mengatakan, Pak, Bapak mau hidup lagi, saya tambah umur atau mau bertemu dengan Allah? Apa jawaban kita Bapak Ibu? Bertemu dengan Allah atau mau hidup lagi? Jawaban Bapak kan mau kami lagi Ustaz. Ini adalah pilihan-pilihan. Rasul lebih memilih untuk kehidupan. Ini poin kedua. Poin ketiga adalah Allah dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti ini menjelang 4 hari sebelum beliau wafat. Hari Kamis. Dalam kondisi tadi hari Kamis beliau ke masjid, ya, demam panas ke masjid. Zuhur berjamaah mimpin sholat, asar berjamaah mimpin sholat, maghrib berjamaah mimpin sholat. Tapi pas Isya dia sampaikan kepada Aisyah, wahai Aisyah, saya tidak kuat. Bahkan waktu itu juga tolong siramkan saya air. Ketika memang panas bagi Rasul, disiramkan air. Rasulullah pingsan, Bapak Ibu.
Maka kemudian Rasul bertanya kepada Aisyah, "Asallan nas, wahai Aisyah, sudahkah orang-orang melaksanakan sholat isya berjamaah?" "La ya Rasul, wa hum yantazirun." "Belum lagi wahai Rasul, mereka sedang menunggu wahai Rasul." Karena memang ketika Rasulullah hidup, di mana selalu Rasulullah itu menjadi imam salat, tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. 3 kali itu terjadi. Beliau pingsan rahimahullah. Baru kata Rasul kepada Aisyah, "Tolong seseorang untuk menyampaikan kepada Abu Bakar agar Abu Bakar yang menjadi imam salat." Bapak Ibu tahu nggak, ya, apa yang terjadi di masjid itu? Ketika Rasul mengutus khususan dan menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa beliau ingin menjadi imam salat, maka sahabat bertanya, "Sudah dekatkah ada Rasul sehingga dia tidak lagi datang kepada Nabi?" Ini adalah Allah. Maka mulai dari itu Abu Bakar menjadi imam salat, tapi Rasul beliau tetap salat tetapi di belakang Abu Bakar. Di sebelah kiri beliau berdiri, dalam hadis itu disebutkan tetap menjadi makmum lebih kurang 17 waktu salat, yang dimana Abu Bakar itu memimpin salat berjamaah di masa hidupnya Rasulullah SAW. Ini adalah gambaran betapa Nabi Muhammad SAW itu mencintai salat berjamaah. Ini poin berapa? Ini di hari Senin. Rasul wafat hari Senin. Di hari Senin, ya 12 Rabiul Awal, Nabi lagi sakit, ya. Tiba-tiba di subuh Senin itu Nabi membuka tirai masjid dan menyaksikan orang-orang sholat ada yang lain. Maka sahabat melihat itu, mereka sudah bergembira, berarti Rasulullah itu sudah sembuh. Maka kemudian mereka seakan-akan memberi jalan kepada Rasul untuk maju ke depan, dan Abu Bakar pun agar mundur ke belakang. Tapi apa kata Rasul? "La, tapi belum sholat." Tidak, lanjutkan sholat. Di subuh Senin itu Nabi ingin memastikan apakah sahabatnya tetap dalam saf sholat. Nabi memastikan apakah sahabat-sahabatnya tetap menjalankan sholat berjamaah, padahal detik-detik wafat Rasulullah itu telah dekat sekali. Hadirin rahimahullah. Ini ada yang kampung kita, misalnya kalau kita lihat Rasulullah ini seorang pemimpin, nggak usah pemimpin dulu, orang tua. Sebelum kita wafat atau dalam hidup di dunia ini, ada nggak kita pastikan anak-anak kita sholat berjamaah? Atau pagi ini ada nggak kita bawa anak kita sholat berjamaah di sini? Kalau ada yang kita lakukan berarti selamat, alhamdulillah, ikut dengan pola tersebut. Kadang ada orang tua itu anaknya tidur, dia ke masjid, dia biarin begitu saja. Bangun, ada rahmatullah. Begitu pula kalau seandainya bapak kecil, ya, ataupun kepala desa, dia akan khawatir kalau di masjid itu tidak ada sholat berjamaah. Seperti Rasulullah SAW yang khawatirkan tadi, tapi itu jarang terjadi. Banyak masjid-masjid, adalah yang kita saksikan itu dibiarkan begitu saja dan tidak ada sholat berjamaah di dalam. Maka poin yang keempat ini, bahwa Rasul ingin memastikan bahwa umat Islam selalu berbaris dalam saf-saf salat. Itu saya sebagai contoh ya, di Mesir. Saya tinggal di Mesir, saya tinggal itu di lantai 2. Di bawah rumah saya itu ada musola. Di gang sebelahnya juga ada masjid. Setiap gang dekat-dekat itu ada musola. Pas subuh itu saya telah ada. Saya turun ke lantai bawah, udah dikunci. Saya pergi ke tetangga sebelah, udah penuh. Sebelah lagi, yang ketiga baru saya dapatkan di mana tikar dibentangkan. 3 musola, 3 masjid saya jumpai, alhamdulillah, itu subuh penuh. Di tempat kita, kalau kita masuk masjid, penuh atau kosong? Nah, jawab sendiri Pak, ya. Jadi saya jawab. Saksikan dalam kehidupan, tidak usah jauh-jauh. Berarti kita jauh daripada apa yang telah dipastikan oleh bagi
baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, yang terakhir. Nah, yang kalau disebutkan program ceramah yang terakhir, jamaah senang. Kenapa ceramah? Yang kelima, yang terakhir rahimahullah, ya, ini detik-detik wafat Rasulullah SAW. Ini detik-detik di waktu duha. Waktu itu masuk Abdurrahman bin Abi Bakar ke kamar Rasulullah SAW dan Rasulullah sedang tidur. Aisyah menggambarkan, kata Aisyah, ini luar biasa juga saya sampaikan kepada ibu-ibu. Apa kata Aisyah? Wa ana musnidun ala alayya ra'si Rasulullah. Ketika kondisi itu kepala Nabi itu berada di pangkuan. Kalau di sini wafat Rasul itu persis di pangkuan Aisyah. Wa jama'a baina riqi wa riquhu fi akhir ahdihi, dan berkumpul antara air liurku dan air liur Rasul di akhir daripada wafat Rasul. Bagaimana ini terjadi? Ketika itu Abdurrahman bin Abu Bakar itu sedang bersiwak. Ini hadis Sahih Bukhari. Dan Nabi Muhammad menoleh kepada Abdurrahman bin Abu Bakar dan tahu, kata Aisyah, wa ana a'rifu annahu yuhibbu siwak. Saya tahu bahwa Rasulullah itu suka dengan siwak. Apa kata Aisyah? Saya ambil siwak itu, maka seakan-akan Rasulullah mengiyakan. Maka kemudian saya ambil siwak lalu aku gosok ke gigi Rasul. Ini para ibu mendampingi suami di akhir daripada akhir hayat. Karena pada orang, mohon maaf ya, ini kemudian itu digosokkan ke mulut Rasul, kemudian agak kasar, kemudian Aisyah itu menggosok dengan lembut. Kalau menggosok dengan cinta itu, Abdurrahmanullah, itu akan lembut-lembut. Dan kalau sudah meninggal dunia, ada orang yang gak cinta lagi dengan suami, itu kasar-kasar. Dia gosok, ubagah, kan? Tetapi Aisyah itu menggosok dengan lembut. Ini layanannya. Ada kita layan suami kita lagi. Bahkan setelah itu digosok, Abdurrahmanullah digosok ke mulut Rasul, maka kemudian aku gosok ke mulutku, kata Aisyah, dan berkumpul antara air liurku dan air liur Rasulullah SAW. Ini hadis Sahih Bukhari. Kadang ada orang, mohon maaf, suami yang tergeletak, gak ada pedulikan. Dia demam, kamar mandi sendiri, minum air sendiri, ya. Udah meninggal dunia itu dibiarkan begitu saja. Kadang ada yang dididik suami. Aisyah ini muda, umur beliau itu waktu Rasulullah pada depan 20 tahun. Tapi beliau, ya Pak, Rasulnya ada ibu-ibu semacam ini. Dia mampu suaminya yang mencinta. Bahkan dia kasih siwak. Rahimahullah. Ini menggambarkan kesetiaan di akhir. Maka seorang laki-laki itu tidak butuh yang lain, dia akan butuh setia. Kalau ini terjadi, insya Allah rumah tangga itu bahagia. Bapak-bapak ini tidak lagi kawin, lagi tambah dua. Kenapa? Karena sudah setia yang bermaksud. Bila tak setia, maka aku cari di sana yang lebih setia. Mohon maaf. Ini Abdurrahmanullah. Kemudian setelah itu, ya, apa kata Aisyah? Wa baina yadayhi riqwatun fihima. Di depan Nabi itu ada sebuah mangkok yang berisi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencelupkan tangannya ke dalam air tersebut. Lalu dia usapkan ke wajahnya. Ini menggambarkan bahwa sakratul maut. Apa kata beliau? La ilaha illallah wa innal mauta lasakrat wa inni ala sakratil maut. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh mati itu sangat menyakitkan. Wahai Allah, bantu aku atas sakratul maut yang kuhadapi. Berarti Nabi Muhammad dalam kondisi juga merasakan sakit akan sakratul maut. Depan mata beliau ada air berisi, ya, dia usapkan supaya mengurangi akan sakratul maut. Coba kita lihat, mungkin kita pernah mendampingi orang-orang yang akan meninggal
meninggal dunia, ini kita bayangkan diri kita dan orang lain ya. Bagaimana kalau saya sedang terbujur di atas tempat tidur? Ini alhamdulillah ada yang mendampingi istri. Maka kita perlu mendidik anak soleh ya, anak solehah, supaya akhir hayat kita itu dibimbing oleh mereka. Karena nanti akan dibimbing oleh makhluk yang lain. Ini yang mau saya sampaikan di sini, mati itu sakarat, sakit. Nabi merasakan itu. Kalau Nabi merasakan sakaratul maut, berarti apalagi kita lebih lagi hadirin rahmatullah. Ini mari kita merenungkan diri kita. Nabi rasakan sakaratul maut. Bagaimana dengan sakarat kita dan kita? Saya bicara dia, bukan bicara cerita yang dongeng. Ini bicara wafat Rasul. Beliau menghadapi sakaratul maut. Itu dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari tadi yang disampaikan oleh Aisyah. Wa innal mauta la sakarat. Ya, sungguh mati itu sangat-sangat sakarat. Ini. Kemudian Allah lanjut ceritanya di poin kelima ini. Nabi Muhammad SAW kata Aisyah, ya mada Nabi SAW fi nahdi wa fi sahri wa ana muslimun ada rasul. Ya, mati atau wafat Rasulullah SAW itu dalam giliran di rumahku dan Rasul berada di pangkuan, maka yang kudengar daripada ucapan dia yang terakhir apa? Waktu itu Nabi mengangkat kepalanya ke atas. Maka orang meninggal dunia itu, saya lihat kemarin saya dampingi mak saya meninggal dunia di kampung. Saya pangku mak saya itu. Ini cerita asli, bukan saya cerita buat. Saya pangku mak saya. Itu dia lihat ke atas. Habis. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Beliau melihat ke atas, kata Aisyah di Sahih Bukhari, dia lihat ke atas. Lalu dia buka apa? Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, pertemukan aku denganmu, pertemukan aku denganmu, pertemukan aku denganmu. Itu kata Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW kemudian menghembuskan nafas terakhir. Berarti kalimat yang terakhir itu bahwa beliau ingin bertemu dengan Allah dan kalimat Allah yang beliau ucapkan. Dia menggambarkan kepada kita Nabi Muhammad wafat dalam usia 63 tahun. Sekarang kira-kira kapan kita wafat? Bagaimana kondisi wafat? Siapa yang membimbing wafat? Ya, siapa yang akan membimbing wafat di akhir hayat? Mati sendiri di rumah sakit, terbujur kaku tanpa ada yang mempedulikan. Allah alam. Hidup ini kita nggak tahu karena umur. Sekarang kita masih gagah, masih banyak yang mati. Kalau sudah sakit, kalau sudah nggak ada peduli, itu banyak orang kita dari kita bahkan anak dan keluarga. Tapi Rasul mendidik istrinya menjadi salihah agar dia setia kepada suaminya agar Allah. Padahal Rasul tidak punya anak. Ya, maksudnya yang laki-laki dia hanya punya anak Fatimah. Ketika Rasul tadi sakit untuk Allah menjelang wafatnya, apa kata Rasul kepada Fatimah? La tarba ba'da yaumin hada wahai Aisyah. Wahai Fatimah, setelah ayahku ini wafat, itu tidak ada lagi penderitaan yang dialami oleh ayah. Karena Rasulullah itu memang mengalami berbagai macam hal dalam kehidupan. Kemudian beliau dimandikan dengan pakaian, dikafankan dengan helai kapan dan dikuburkan. Meninggal hari Senin, dikuburkan malam Rabu atau pagi Rabu. Kata Aisyah waktu itu, saya tidak tahu lagi apa malam atau pagi. Apa kata Fatimah kepada Anas bin Malik? Ya Anas, wahai Anas, ya, fiiku anfusakum. Coba baik-baik ya. Al-Rasul ada Rasulullah bahwa baik-baik ya engkau itu pelan-pelan menjatuhkan tangan ke atas tubuh Rasulullah. Fatimah melihat ayahnya dikuburkan oleh Rasulullah, dan waktu itu Fatimah berkata kepada Anas, tolong pelan-pelan ya untuk menjatuhkan tanah itu kepada tubuh Rasulullah SAW. Dan ketika itu pula Rasulullah, Fatimah mengatakan, wahai ayah, Allah mengijabah doamu, dan setelah itu
tidak lagi penderitaan lagi. Makanya dari orang-orang beriman kepada Allah, wafat itu menghilangkan penderitaan dan menghilangkan kelelahan dunia, maka wafat dengan tenang seperti Rasulullah SAW. Ada 4 sahabat Nabi. Umar bin Khattab, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, dia munafik, pancung. Umar tidak percaya kalau kekasihnya telah wafat. Kalau kita terlalu cinta dengan orang kalau dia wafat, itu kita tidak sanggup dan tahan. Muhammad hanya pergi 40 hari seperti bagaimana Musa pergi 40 hari. Kemudian Nabi Muhammad, ya, Umar terduduk. Dan waktu itu Ali bin Abi Thalib dia duduk, tidak sanggup berdiri, tidak sanggup berdiri. Utsman bin Affan tidak sanggup berkata apa. Coba bayangkan kalau kita ada meninggal orang tua kita, itu orang tidak bisa, itu tubuh berat yang sakit. Saya sudah pernah alami itu Rasulullah waktu meninggal mak saya berat kali itu. Coba rasakan, kalau seandainya ibu-ibu di sana itu meninggal sebab berat kali tubuh itu, berarti dia cinta kepada suami. Tapi kalau seandainya ringan kali tubuh itu berarti ya udah dalam tubuh banget. Begitu juga bapak-bapak, kalau seandainya berat melepas meninggal suami itu berat tubuhnya, berarti cinta kepada istri. Kalau seandainya itu biasa-biasa aja, dan dia ketawa-ketawa, berarti tidak ada cinta. Ini sahabat Rasulullah merasakan getaran cinta itu wafat kekasihnya, maka mereka terdiam, yang terbisu, tidak bisa buat apa. Maka kemudian Nabi Rasulullah datang Abu Bakar bersama Rasul, dan Abu Bakar paling dekat dengan Rasulullah, dia buka wajah Rasul dan dia mengatakan ajalmu telah datang. Maka dia menuntut kembali, panjang sekali saya ceritakan karena waktu. Kemudian dia menghadap semua orang, ingin memastikan Umar itu salah. Dia mengatakan apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan kafar, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah la yadhur. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sungguh telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak akan mati. Maka beliau membacakan surat An-Nisa, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, ayat. Dan Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul yang sama dengan rasul-rasul yang terdahulu, yang mereka itu telah wafat, telah tiada. Maka barulah mereka itu percaya Rasulullah telah tiada dan telah wafat. Jadi ini adalah kisah wafat Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah wafat berarti ini poin terakhir. Allah dalam kitab itu sebutkan ayat yang dibacakan oleh Ustaz Jami tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang terlepas dari ini. Semua kita akan mati, tetapi kita menginginkan mati yang baik, mati yang membahagiakan, mati yang betul-betul membawa kepada pertemuan dengan Allah dengan tenang dan dengan kondisi kita baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu dan kita meninggal kepada Rasulullah. Itu saja yang saya sampaikan. Maaf, silakan Allah. Saya sampaikan materi ini sebenarnya campur diri saya sendiri agar saya lebih lagi mempersiapkan amal saleh untuk bertemu dengan Allah dengan indah. Kalau ada manfaatnya, mari kita amalkan bersama untuk kebahagiaan akhirat kita yang lebih abadi dan yang lebih lama lagi. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum